Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Syarifah dengan NIM 6301020000172 dari kelas 4E Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar sendiri itu mempunyai arti sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian rumus persamaan akuntansi dasar sendiri itu mempunyai rumus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Kemudian aset itu mempunyai arti sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset itu ketika bertambah maka dicatat di sebelah debit, sedangkan aset ketika berkurang maka dicatat di sebelah kredit. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban sendiri memiliki arti sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain dan harus dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara perusahaan dan pihak peminjam. Kemudian kewajiban ketika berkurang itu dicatat di sebelah debit, sedangkan kewajiban ketika bertambah maka dicatat di sebelah kredit. Kemudian ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal sendiri itu mempunyai arti bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pada perusahaan tersebut. Kemudian modal ketika berkurang itu maka dicatat di sebelah debit, sedangkan modal ketika bertambah maka dicatat di sebelah kredit. Kemudian apa sih akun-akun yang ada di aset? Pada aset itu memiliki akun-akun atau macam-macam, meliputi kas, piutang usaha, piutang biaya, perlengkapan rias, persediaan bahan habis pakai, investasi jangka pendek, tanah, bangunan atau gedung, dan kendaraan. Sedangkan akun-akun yang ada di kewajiban itu ada hutang usaha, hutang biaya, dan hutang jangka panjang. Sedangkan akun yang ada di ekuitas atau modal itu ada modal pemilik. Kemudian disitu kan ada tanda sama dengan, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Tanda sama dengan sendiri itu sebagai pemisah, maksudnya pemisah itu pemisah sifat yang ada di aset akan berbanding terbalik dengan sifat yang ada di kewajiban dan ekuitas. Jadi maksudnya itu sifat aset itu berbanding terbalik dengan sifat kewajiban dan ekuitas atau modal. Kemudian di ekuitas atau modal sendiri itu mempunyai 3 penyusun. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada prive. Kemudian pada pendapatan, ketika pendapatan itu bertambah maka dicatat di sebelah kredit, sedangkan ketika pendapatan itu berkurang maka dicatat sebelah debit. Kemudian ada biaya. Biaya itu ketika bertambah maka dicatat di sebelah debit, sedangkan biaya ketika berkurang yaitu dicatat di sebelah kredit. Kemudian pada prive itu ketika prive itu bertambah maka dicatat di sebelah debit, sedangkan prive ketika berkurang itu dicatat di sebelah kredit. Untuk akun-akun atau macam-macam yang ada di pendapatan itu ada pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Sedangkan akun atau macam-macam yang ada di biaya itu ada biaya gaji, biaya dana dan jasa, biaya sewa kantor, biaya perlengkapan dan BHP, biaya konsumsi, biaya iklan, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penyusutan bangunan. Kemudian ada prive. Prive sendiri itu mempunyai akun yaitu prive pemilik. Selanjutnya yang kedua yaitu mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit sendiri itu mempunyai arti aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun, mana yang masuk dalam debit dan mana yang akan masuk dalam kredit. Mekanismenya sendiri itu
yaitu aset. Ketika aset itu bertambah, maka dicatatnya di sebelah debit. Sedangkan ketika aset sendiri itu berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Kemudian juga mekanisme kewajiban, ketika kewajiban itu berkurang, dicatatnya di sebelah debit. Sedangkan ketika kewajiban itu bertambah, maka dicatat sebelah kredit. Selanjutnya ada mekanisme ekuitas atau modal. Mekanisme ekuitas atau modal itu ketika berkurang ada di sebelah debit, sedangkan mekanisme modal ketika bertambah itu dicatat sebelah kredit. Selanjutnya, mekanisme pendapatan, biaya, dan prive. Mekanismenya, pendapatan ketika berkurang itu akan dicatat di sebelah debit, sedangkan pendapatan ketika bertambah maka akan dicatat sebelah kredit. Kemudian biaya. Biaya ketika bertambah maka akan dicatat di sebelah debit, dan ketika berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan prive ketika bertambah itu akan dicatat di sebelah debit, sedangkan ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Biasanya mekanisme debit kredit itu berdasarkan jurnal. Jurnal sendiri itu mempunyai arti pencatatan transaksi keuangan secara kronologis dan mencatat akun secara berpasangan debit kredit. Kronologis yaitu urutan waktu atau urutan tanggal pada saat debit kredit tersebut. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang persamaan akuntansi dasar dan mekanisme debit kredit. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.